Dan seringkali Al-Habib Abu Bakar mengucapkan kata-kata, aku termasuk ahlul darab. Barang siapa yang mohon pertolongan Allah melaluiku, aku akan membantu. Dan barang siapa yang berada dalam kesulitan lalu memanggil namaku, maka aku akan segera datang kepadanya dengan izin Allah. Berikut ini adalah 10 menit catatan ringkas dari manaqib seorang pemimpin yang luhur, teguh dalam kebenaran, bagai gunung yang tegar, seorang imam, seorang yang dalam kadar ilmunya telah mencapai ainul yakin dan haqqul yakin. Beliau adalah Sayyidina Al-Habib Al-Malad Al-Jamil Al-Awsaf Abi Bakar bin Muhammad As-Sigaf, yang termasuk Lutful Fard atau seorang kutub tunggal. Silsilah beliau Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar bin Abu Bakar bin Imam Wadi Al-Ghaf, Umar bin Sigaf bin Muhammad bin Umar bin Taha bin Umar As-Sofi bin Abdul Rahman bin Muhammad bin Ali bin Abdul Rahman As-Sigaf bin Muhammad Maula Dimila bin Ali bin Alwi Ghuyur bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam bin Ali bin Muhammad Shahid Al-Mirbad bin Ali Khalid Basam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad Al-Nagib bin Ali Uraidi bin Hussein bin Ali bin Abi Talib suami Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Al-Qutb Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sigaf lahir di kota Basuki, Jawa Timur, 16 Zulhijjah tahun 1285 Hijriah. Semenjak kecil beliau sudah ditinggal oleh ayahnya yang wafat di kota Gresik. Walau tumbuh dewasa dalam keadaan yatim, namun perlindungan Allah senantiasa menyertainya. Pada tahun 1293 Hijriah, dalam usia 8 tahun, ibu dari ayah beliau, yakni nenek beliau, seorang wanita salihah Al-Afifah yang bernama Fatimah binti Abdullah Al-Lan, yang berada di Hadramut, minta Al-Habib Abu Bakar untuk datang, sehingga berangkatlah Al-Habib Abu Bakar ke Hadramut bersama Al-Mukarram Syekh Muhammad Bazumur. Kedatangan Al-Habib Abu Bakar ke Hadramut disambut oleh paman sekaligus guru beliau, yaitu Al-Allamah Al-Akbar Al-Habib Abdullah bin Umar. Dan tempat yang menjadi tujuan pertamanya adalah seorang ulama terpandang di masa itu, yaitu Al-Alif Billah Syekh bin Umar bin Sigaf As-Sigaf. Dan Al-Habib Abu Bakar tinggal di sana. Datangan Al-Habib Abu Bakar disambut oleh Al-Habib Syekh sambil menangis karena gembira. Beliau mencium keningnya dan mendudukannya di atas pangkuannya. Hal ini dikarenakan tanda-tanda kesolehan dan wilayah yang terpancar dari wajah Al-Habib Abu Bakar. Sebagaimana yang telah diungkapkan dalam syair, hati para arifin mempunyai mata yang mampu memandang apa yang tak terlihat oleh mata manusia biasa. Al-Habib Abu Bakar juga belajar ilmu fikih dan tasawuf kepada pamannya, Al-Habib Abdullah bin Umar As-Sigaf. Hiduplah beliau di bawah bimbingan gurunya itu. Dalam usianya yang masih kecil, beliau dibiasakan oleh gurunya untuk bangun malam dan sholat tahajud. Selain berguru kepada pamannya, beliau juga mengambil ilmu dari para ulama besar yang ada di sana. Di antara guru-guru terpenting beliau di sana antara lain Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Jawud, Al-Habib Muhammad bin Ali Sigaf, Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, Al-Habib Al-Imam Abdul Rahman bin Muhammad Al-Majhur, Mufti Hadramut saat itu, Al-Habib Syekh bin Idrus Al-Habsyi, dan lain-lainnya. Radhiyallahu anhum wa 'ada 'alaina min barakatihim, amin. Sebagai Syekh Nadar, yaitu Al-Imam Al-Arif Billah Al-Qutb Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Dari Al-Habib Ali ini, Al-Habib Abu Bakar mendapat perhatian khusus. Bahkan perhatian ini telah diberikan sejak beliau masih di Jawa. Sebelum Al-Habib Abu Bakar berangkat ke Hadramut, Al-Habib Ali pernah berkata kepada salah seorang muridnya, lihatlah mereka dari 3 aulia, nama mereka sama, hal mereka sama, manggung mereka juga sama.
Adapun yang pertama telah di alam barzakh, yaitu Al-Habib bin Malak Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adni. Yang kedua, engkau telah melihatnya di masa kecilmu, yaitu Al-Habib Al-Ghaf Abu Bakar bin Abdullah Al-Qash. Sedang yang ketiga, engkau akan melihatnya di akhir usiamu. Di akhir usianya, murid Al-Habib Ali ini bermimpi melihat Rasulullah SAW sebanyak 5 kali dalam 5 malam berturut-turut. Setiap mimpinya Rasulullah selalu berkata, aku datang kepadamu bersama cucuku yang soleh, Abu Bakar bin Muhammad As-Sagaf. Lihatlah. Maka yang bermimpi tadi sebelumnya tidak pernah melihat Al-Habib Abu Bakar kecuali setelah dikenalkan oleh Rasulullah SAW dalam mimpinya. Suatu ia bertemu dengan Al-Habib Abu Bakar As-Sagaf, ia pun menceritakan kisah mimpinya. Tak lama setelah itu ia pun meninggal dunia. Hal ini seperti yang telah diucapkan Al-Habib Ali Al-Habsyi dalam isyaratnya bahwa ia akan menemuinya di akhir umur usianya. Selain guru, Al-Habib Ali juga memberikan perhatian khusus kepada Al-Habib Abu Bakar. Bukan saja dalam masalah pengawasan dan pendidikannya, bahkan Al-Habib Ali sendiri meminangkan dan menikahkan beliau, sekaligus menanggung seluruh biaya yang harus dikeluarkan. Saat dipandang telah mampu, Al-Habib Abu Bakar diperintahkan untuk dakwah dan mengajar di kota Hazm. Sebagai Syekh Tarbiyah, yaitu guru pendidik beliau, yaitu Al-Habib Al-Allamah Al-Abad Abdullah bin Umar As-Sagaf. Sebagai Syekh Tasriq, guru bersuluk, yaitu Al-Imam Al-Qurbil Makin Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Adapun sebagai Syekhul Fatah adalah Al-Wali Al-Mukashif Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Tuban. Dari syekhnya inilah Al-Habib Abu Bakar sering mendapat kabar gembira dengan ucapannya, engkau adalah pewaris Datuk Al-Habib Umar bin Sagaf. Pada tahun 1302 Hijriah, dalam usia 17 tahun, Al-Habib Abu Bakar kembali ke Indonesia bersama dengan Al-Habib Ali bin Sagaf As-Sagaf dan menetap di tanah kelahirannya, yakni Basuki. 2 tahun kemudian beliau pindah ke Gresik dan menetap di sana. Al-Habib Abu Bakar tetap melanjutkan mencari ilmu dan mengambil ijazah kepada mereka yang telah menyinari negara Indonesia. Di antaranya Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attash, Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attash, Al-Habib Abu Bakar bin Umar bin Yahya, Al-Habib Ahmad bin Muhsin Al-Haddad, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar, dan lainnya radhiyallahu anhu. Pada tahun 1305 Hijriah, genap usia 20 tahun, tepatnya pada hari Jumat, saat khatib berada di mimbar, Al-Habib Abu Bakar mendapat izin Rabbani dan lintasan hati rohani. Terlintas di hatinya ingin mengasingkan diri dari manusia dan uzlah. Pada saat itu juga beliau pulang ke rumahnya, maka mulailah beliau melakukan uzlah, tinggal di kamar khalwatnya hingga 15 tahun lamanya. Dalam masa yang panjang inilah beliau berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah memberinya izin untuk keluar, maka guru beliau Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi datang sambil berkata, kami mohon dan bertawajjuh kepada Allah selama 3 hari 3 malam khusus untuk mengeluarkan Abu Bakar bin Muhammad dari khalwatnya. Lalu Al-Habib Muhammad menuntun tangan beliau dan mengeluarkan dari khalwatnya. Kemudian keduanya pergi berziarah ke makam seorang wali besar, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hashim As-Sagaf. Selesai ziarah, keduanya pergi bersama ke kota Surabaya, ke kediaman Al-Habib Abdullah bin Umar As-Sagaf. Saat itu Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi berkata kepada para hadirin sambil menunjuk Al-Habib Abu Bakar, ini adalah gudang dari segala gudang. Ini adalah gudang dari segala gudang Al-Abi Alawi. Aku telah membukanya untuk memberikan kemanfaatan kepada manusia, baik yang khusus maupun yang awam. Setelah peristiwa di atas, beliau Al-Habib Abu Bakar mengadakan majlis taklim di rumahnya.
Al-Habib Abu Bakar adalah tempat kembali bagi para pengunjungnya. Barang siapa yang datang kepadanya dengan disertai husnudzon dan prasangka baik, niscaya akan beruntung dan tercapai maksud hajatnya. Dari majlis yang beliau adakan telah dihatamkan lebih dari 40 kali kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali, dan beliau selalu membuat jamuan besar di setiap khataman kitab Ihya-nya. Sayyidi Al-Habib Abu Bakar memiliki perhatian yang besar dalam masalah mengikuti jejak para salaf. Beliau mengenakan pakaian sebagaimana pakaian mereka, berakhlak sebagaimana akhlak mereka. Seluruh majlis beliau di tempat-tempat lain juga selalu dimakmurkan dengan mudzakarah ilmu mengenai sirah perjalanan salaf dan kitab-kitab salaf. Mengenai magom beliau sangatlah agung karena telah mencapai magom as-siddiqiyatul kubra, dan para ulama serta aulia di zamannya telah mengakui ketinggian magom dan kedudukan beliau. Telah bersumpah Al-Imam Al-Abar Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar dalam salah satu suratnya dengan mengutip ayat Al-Quran. Beliau berkata, sesungguhnya Al-Ah Abu Bakar bin Muhammad Asgaf laksana permata bergemerlapan yang berjalan, bahkan berterbangan ke magom datuk-datuknya. Berkata pula Al-Habib Ali Muhammad Al-Haddad, sesungguhnya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgaf adalah Dudbil Ghaf. Dalam kesempatan yang lain, Al-Habib Ali Al-Haddad pernah berkata, saya tidak takut kepada seorang pun kecuali kepada Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgaf. Dan di dalam mukatabat kepada adiknya Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Haddad, beliau sering menulis, sampaikan salamku kepada seorang yang jiwaku berada di tangannya, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgaf. Berkata pula Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, sewaktu beliau berkunjung ke Gresik untuk silaturahmi dengan Al-Habib Abu Bakar, dengan bercucuran air mata sambil berkata kepada para hadirin, ini adalah raja dari semua lebah, sambil menunjuk kepada Al-Habib Abu Bakar. Telah berkata pula Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Haddad, sesungguhnya Al-Habib Abu Bakar adalah seorang khalifah. Dia telah berada di tingkat maqam syuhud yang dapat menyaksikan hakikat dari segala sesuatu. Al-Habib Abu Bakar telah berkata, telah datang kepadaku Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam sedang aku dalam keadaan terjaga, maka aku memeluknya dan beliau sallallahu alaihi wasallam memelukku. Menurut kaum arifin, magom bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terjaga adalah magom yang mengungguli magom-magom lainnya, dan kesemuaannya ini merupakan hasil dari mukhatabah mengikuti langkah-langkah Rasulullah SAW dan kesempurnaan istiqomah yang merupakan puncak dari karomah. Dan seringkali Al-Habib Abu Bakar mengucapkan kata-kata, aku termasuk ahlul darab. Barang siapa yang mohon pertolongan Allah melaluiku, aku akan membantu. Dan barang siapa yang berada dalam kesulitan lalu memanggil namaku, maka aku akan segera datang kepadanya dengan izin Allah. Dan seringkali pula beliau mengatakan, aku gembira untuk berjumpa dengan Allah. Sebelum wafatnya, beliau mencegah diri dari makan dan minum selama 15 hari. Tetapi hal itu tidak mengurangi kekuatannya. Bahkan beliau masih seperti biasa, baik dalam berwudu maupun sholatnya. Ketika panggilan Allah semakin dekat, beliau merasa rindu dan senang untuk berjumpa Rabbil Bariyah. Beliau menyerahkan rohnya ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan ridha dan diridhoi. Beliau meninggal dunia yang fana ini pada malam Senin 17 Dzulhijjah 1376 Hijriah dalam usia 91 tahun. Semoga barokah tetap dilimpahkan kepada kita semua. Demikianlah sedikit sejarah hidup yang berhasil kami himpun dan terjemahkan. Kini marilah kita bersama-sama mengadakan tangan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon seraya bertawassul
dengan hak keagungan zat dan semua sifatnya yang suci, juga dengan hak kebesaran kasihnya al-Mustafa Rasulih al-Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan dengan hal kebesaran seluruh Rasul dan Anbiya dan para salihin, serta keberkahan seorang walinya yang kita sekarang berada di tempat yang penuh berkah ini, tiada lain karena sebab dan perantaranya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengasihi dan merahmati kita, dan semoga Allah senantiasa mencurahkan pengampunannya serta menjaga diri kita dari kejelekan hawa nafsu dan bisikan setan. Ya Allah, bentangkanlah kepada kami selimut pengampunan-Mu sebagaimana Engkau telah mengampuni mereka yang berlumuran dosa. Terimalah amal-amal kami yang sedikit ini. Ya Allah, berilah keselamatan bagi mereka yang tenggelam dalam kemewahan dan kekilauan dunia, dan berilah kesadaran bagi mereka yang lalai, serta taubat bagi mereka yang selalu berbuat maksiat. Dan sepulangnya kami dari tempat ini, limpahkanlah kemurahan-Mu hingga kami yang hadir dengan penuh kecintaan ini dapat meraih apa yang kami inginkan dan wujud apa-apa yang kami harapkan, serta berilah pengampunan-Mu apa-apa yang telah kami perbuat, dan berikanlah jalan keluar dari segala kesusahan bagi kaum muslimin. Ya Allah, limpahkanlah barokah majlis ini kepada seluruh ahli wujud, dan terimalah doa-doa ini. Segerakanlah ijabahnya dan akhirilah usia kami kelak dengan husnul khatimah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Rabbi farfa'na bi barakatihim wahdina husna bi khidmatihim fa'amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim min al-fitani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana